Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Trisna Wasunggudu bersama tim Saung Islamik Wisata Religi. Kali ini kita akan silaturahmi atau ziarah ke makom Syekh Asnawi Labuan Banten, Caringin, bersama tim Saung Islamik Balaraja Cengkok. Persiapan untuk ziarah ke makom Syekh Asnawi Labuan Caringin Banten bersama tim Saung Islamik Balaraja Kampung Cengkok. Akhir jeung hayam sore. Asnawi Agung Caringin Al-Bantani, Waliullah abad 20. Syekh Asnawi dilahirkan pada tahun 1850. Ayahnya bernama Syekh Abdur Rahman, seorang alim ulama dan menjabat sebagai penghulu landraat di zamannya. Ibunya bernama Ratu Sabiah, juga seorang alim dan ahli ibadah. Beliau adalah wanita solehah yang semasa hidupnya dibaktikan untuk suami dan mengurus anak-anaknya, serta diketahui beliau tak pernah meninggalkan tempat sembahyangnya. Selain keturunan keluarga ulama, ayahanda beliau juga keturunan langsung dari Sultan Agung Mataram, sedangkan ibunya memiliki keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Sultan Agung Mataram dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten keduanya adalah merupakan sultan atau raja yang sangat gigih dalam menegakkan, menyebarluaskan serta membela agama Islam, baik di Pulau Jawa dan Nusantara bahkan lintas dunia. Begitupun dengan Syekh Asnawi, seorang ulama besar yang berpredikat waliullah yang juga memiliki khawarikul adah yang amat besar. Bahkan Presiden Republik Indonesia era reformasi yaitu K. Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dalam suatu kunjungan kerja ke Banten. Beliau berkata di hadapan para menteri, petinggi pemerintah Provinsi Banten, tokoh serta masyarakat Banten bahwa Syekh Asnawi adalah seorang waliullah terakhir di Indonesia. Perkataan itu beliau dengar sendiri dari kakeknya Kak Haji Hashim Asy'ari, tokoh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Beliau merupakan teman belajar Syekh Asnawi ketika di Mekah yang juga sangat gigih dalam memperjuangkan syariat Islam yang kafah. Syekh Asnawi terlahir sebagai anak yang pandai, kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya, bahkan bisa dikatakan sebagai bocah jenius. Ayahnya sangat menyayanginya dan menaruh harapan yang besar agar putranya kelak menjadi seorang yang saleh dan pemimpin umat. Mula-mula ayahnya lah yang mengajari beliau ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya dengan disiplin yang ketat. Syekh Asnawi sangat senang belajar, namun sebagai seorang bocah tentu saja beliau juga kadang dihinggapi rasa malas. Ayahnya tak ingin rasa malas yang datang dari syaitan itu menjangkiti putranya. Maka ayahnya tak segan memarahi, bahkan menghukumnya dengan cukup keras, yaitu direndam di balung-ban, kolam, masjid, bahkan dilempar ke atap masjid untuk menjemurnya. Namun Syekh Asnawi tidak merasa menyesal, malahan beliau menyadari itu adalah hukuman atas kelalaiannya dan akhirnya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Pada usia 11 tahun Syekh Asnawi telah mampu menghafal Al-Quranul Karim berikut maknanya dengan sempurna. Begitupun dengan disiplin ilmu lainnya dapat diserap dengan baik, sejalan dan sepaham nyaris tanpa cacat. Lalu pada usia masih muda, ayahnya mengirimnya ke Mekah untuk belajar kepada para guru yang lebih mumpuni di Tanah Suci. Syekh Asnawi sangat gembira sehingga beliau tak sabar ingin berangkat ke Mekah. Lalu beliau dititipkan kepada nahkoda kapal yang akan berangkat ke Mekah. Perjalanan pada waktu itu dari Nusantara menempuh jarak selama 1 tahun. Gurunya di Mekah adalah seorang alim ulama ahli Al-Quran yang bernama Syekh Hasabullah Al-MA. Juga berguru kepada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan di bidang tasawuf, Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Setelah Syekh As-Sambasi wafat kemudian diteruskan kepada Syekh Abdul Karim Atanara. Selanjutnya kepada seorang imam yang berasal dari Banten yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana beliau belajar bersama murid-murid dari Nusantara. Di antaranya adalah K. Haji T.B. M. Wasi, yang kelak menjadi besan Syekh Asnawi karena putra beliau K. Haji T.B. Ahmad Chatib menikah dengan putri Syekh Asnawi yaitu Ratu Iyot Hasanah. Selain itu, beberapa teman belajar Syekh Asnawi adalah K. Haji Hashim Asyari, K. Haji Ahmad Dahlan dan K. Haji Holil Bangkalan. Kurang lebih selama 6 tahun beliau belajar di Tanah Suci. Kemudian datang kabar duka yang mengabarkan bahwa ayahandanya telah berpulang ke rahmatullah serta beliau diharapkan pulang. Maka dengan berat hati beliau berpamitan kepada guru dan teman-temannya untuk kembali pulang ke tanah air. Setelah kembali ke tanah air, Syekh Asnawi mulai berdakwah kepada masyarakat. Sementara itu masyarakat di daerahnya dan sekitarnya masih banyak yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Syekh Asnawi menilai bahwa selain kebodohan, jahiliyah, masyarakat setempat dan rapuhnya sendi keimanan di dada mereka. Mereka juga terpengaruh oleh gerakan politik pihak Belanda yang berusaha menciptakan suasana hierarki, chaos di segala bidang kehidupan masyarakat sehingga tindak kesewenang-wenangan, suap, perjudian, pelacuran, mabuk, mabukan, penjarahan dan pembunuhan serta berbagai bentuk kemungkaran merajalela tak terbendung. Syekh Asnawi walaupun sudah syarat ilmu namun beliau masih muda. Beliau pun menyadari dan akhirnya beliau sering berdiskusi dengan para alim ulama yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian beliau menikah pada usia 20 tahun dengan Ratu Halimah, putri seorang pejabat Kabupaten Banten Kulon, Caringin, yaitu Patih Rasina. Setelah menikah Syekh Asnawi semakin meningkatkan dakwahnya dan beliau mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan yaitu Madrasah Masyarikul Anwar Caringin pada tanggal 12 Mei 1930. Beliau membina dan menata kembali masyarakat Caringin ke arah jalan yang lurus melalui dakwah yang baik tanpa henti. Sosok beliau juga sangat rendah hati dan peduli terhadap umat menjadi panutan masyarakat. Bukan saja sebatas Kabupaten Caringin tapi juga menembus banyak daerah di Nusantara hingga mancanegara. Beliau juga memiliki horibul adah yang besar oleh karena itu beliau diyakini sebagai waliullah yang paling berpengaruh di abad 20 saat itu. Banyak orang datang kepada beliau untuk belajar, meminta doa, nasihat. Di antara para pejabat yang datang adalah seorang regen yang bernama R.D. Hilman Djajadiningrat bersama kakaknya Profesor Dr. Hoesein Djajadiningrat serta Mr. Budi pejabat tinggi masalah keagamaan dari Batavia. Selain itu dari Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Padang, Aceh, Kalimantan, Maluku, dan NTB. Dari mancanegara tercatat ada yang dari Mekah, Mesir, Yaman, Irak, Pakistan,
Pakistan, India, Malaysia dan Rusia. Kebiasaan beliau menerima tamu adalah dari setelah beliau melaksanakan sholat duha hingga menjelang duhur setiap harinya. Di luar waktu tersebut dipergunakan untuk bercengkrama dengan keluarganya dan selebihnya untuk takorup alallah dan berzikir. Menurut buku yang ditulis Aib Hamzu dan penuturan Kasepuhan Caringin, cucu Syekh Asnawi, Aib Ali, menjelaskan bahwa Syekh Asnawi juga mulai merehabilitasi Masjid Agung Banten yang kala itu kondisinya sudah amat parah. Atas permintaan keluarga Sultan Banten, Syekh Asnawi segera mengumpulkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki masjid tersebut. Beliau pun pergi ke Lampung, Palembang dan Kalimantan untuk mencari kayu yang kokoh sambil menyebarluaskan agama Islam di sana. Setelah selesai memperbaiki masjid dengan kayu dari luar daerah tersebut, beliau hijrah ke Mekah pada tahun 1912 bersama keluarga dan pembantu-pembantunya. Namun tidak lama karena ada perang dan akhirnya mereka pulang kembali ke Nusantara. Bersama tim jamaah Saung Islami. Pada tahun 1926, pada saat suhu perjuangan menentang pemerintah kolonial Belanda memuncak, Syekh Asnawi beserta para ulama di Banten mendirikan laskar yang dinamai Laskar Mujahidin. Syekh Asnawi melakukan sabotase dan menyerbu kantor pos telepon dan telegraf (PTT) di Jakarta dan mengobrak-abrik peralatan serta memutuskan kabel telepon sehingga komunikasi ke Banten menjadi terhenti. Syekh Asnawi menganggap bahwa alat komunikasi ini memang harus segera dimusnahkan demi kepentingan dan strategi perjuangan dalam melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang semakin hari semakin semena-mena terhadap rakyat. 3 jam ya Gus. Sementara itu putranya Kak Haji Emet Ahmad Hadi dan menantunya Kak Haji TB Ahmad Chatib sebagai Panglima dari Laskar Mujahidin. Sementara Ki Emet adalah Ketua Seksi Logistik. Pada tanggal 15 November 1926, para pejuang pergerakan kemerdekaan dan Laskar Mujahidin menyerang konvoi serdadu Belanda di Jembatan Sanggoma Caringin Labuan Banten. Perlawanan rakyat yang pada awalnya akan dilaksanakan di seluruh Nusantara namun akhirnya hanya dilancarkan di beberapa kota termasuk di Banten yang paling gencar mengadakan perlawanan. Terjadi pertempuran hebat dengan diawali pelemparan granat tangan ke arah serdadu Belanda sehingga menewaskan 5 orang dan belasan lainnya terluka. Serdadu Belanda membalas dengan tembakan sehingga banyak yang gugur dan terluka dari pihak Mujahidin dan pejuang, termasuk Komandan Mujahidin Haji Sali dan wakilnya Ahmad. Mereka yang syahid kemudian dimakamkan di pinggir sungai Sanggoma secara massal. Pada keesokan harinya, pemerintah Hindia Belanda menerjunkan ratusan serdadunya mengejar dan menangkap para pejuang dan anggota Laskar Mujahidin. Syekh Asnawi dan anggota keluarganya ditangkap dan diasingkan ke Jakarta dan setahun kemudian diasingkan ke Cianjur selama 3 tahun lamanya. Menurut catatan KH, TB Aksu Caricatip, cucunya Syekh Asnawi, konon Ki Chatib menantunya dan putranya Ki Emet tertangkap setelah Belanda mengancam akan membantai warga dan membakar rumah mereka. Kemudian atas perintah Syekh Asnawi, para pejuang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Jadi Belanda berhasil menangkap mereka karena pemerintah kolonial itu mengancam rakyat. Sedangkan menurut Michael Williams dalam bukunya, Palu Arit dan Bulan Sabit, mengatakan ada 99 orang yang ditangkap Belanda dan dibuang ke Digul Irian Barat. Sedangkan wakil panglima yaitu Ki Mukri Karobohong berhasil meloloskan diri ke Mekah. Perlawanan para ulama dan rakyat yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pemberontakan ini, sangat menyusahkan pemerintah Belanda. Sebab pimpinannya adalah seorang ulama yang paling berpengaruh di abad 20 yaitu Syekh Asnawi Caringin Al-Bantani. Sehingga ketika mereka menahan Syekh Asnawi di penjara maka sel tahanan itu setiap hari sangat ramai dikunjungi oleh ribuan jemaah. Koloni Belanda tidak bisa mengasingkan beliau ke pulau yang jauh di Manado sebab masyarakat pada saat itu melakukan gelombang protes sehingga Syekh Asnawi hanya diasingkan ke Cianjur daerah Jawa Barat yang letaknya tidak terlalu jauh dari Banten. Konon Syekh Asnawi melanjutkan dakwahnya walaupun di dalam penjara dan di masa pengasingannya. Pemerintah kolonial tidak dapat menyentuh beliau dan meredupkan pengaruhnya khususnya di wilayah Banten dan sekitarnya. Bahkan ketika masa pengasingan, seluruh keluarga besarnya yang terdiri dari anak, istri, cucu, pembantu-pembantunya dan murid-muridnya ikut serta menemani beliau di Cianjur. Api semangat perjuangan rakyat Banten memang tak pernah berhenti untuk menentang tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda.
Perjuangan rakyat Banten telah dilancarkan sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa dengan secara terbuka berperang melawan pasukan Belanda hingga titik darah penghabisan. Kemudian setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan Banten pun perjuangan itu terus dilancarkan oleh para tokoh dan pemimpin umat yang didukung oleh kaum bangsawan, jawara dan segenap rakyat Banten. Peninggalan Syekh Asnawi yang masih dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya hingga hari ini adalah sebuah Masjid Agung Caringin dan Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di Kampung Caringin, Kecamatan Labuan. Kemudian pada hari Rabu pagi tahun 1937, saat itu Syekh Asnawi tengah melakukan sholat duha, saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya itu pulang ke haribaannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share atau bagikan, supaya orang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Boleh, silakan. Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah Syekh Asnawi, Labuan, Caringin, Banten. Kita akan melanjutkan perjalanan wisata religi selanjutnya. Kawan-kawan, kita berada di wilayah Labuan, Caringin, Pandeglang, Banten ya. Tepatnya kita habis berziarah di makom Syekh Asnawi, Caringin, Labuan. Dan ini area di sekitar makom pantai Labuan. Ya cukup lumayan indah ya kawan-kawan. Kita bersama tim Saung Islamik akan melanjutkan perjalanan wisata religi selanjutnya.
jalan lagi ke wilayah Ciomas. Lokasi pemandian Ciomas. Jalan B. Secepat salinan Saito C. Secepat kereta doang. Lokasi pemandian Ciomas. Parkir Ciomas, Situ Bulakan, Ciomas. Tim Saung Islamik. Kita mandi dulu, berenang. Bentar. Wait. Ayo foto bareng yuk. Kita lagi diskusi dulu untuk strategi selanjutnya. Tim Saung Islamik, wisata religi dan rekreasi di daerah mana nih Pak Andin? Daerah Situ Bulakan Ciomas. Bulakan Ciomas, Banten. Bersama tim Saung Islamik. Kalau aku enggak, paling yang Kita mau mandi dulu. Perjalanan menuju apa ini? Sumur apa ini kuburan? Bulakan. Wih, kubur Gus di mana Gus? Rokok di sana di mobil.
Gus. Woi. Ih, Gus. Woi, atuh berenang. Tariris. Aduh, Mantap. mandi. Dingin. Kita jajan dulu, jajan. Yang mau jajan. kau mau percaya di jantung dari itu kan ke laut jangan kencing di situ.
Yayasan Yayasan Besar Negara di Banten. Sama religi Saudi Islami di Banten. Saatnya di mana, Pak Andin? Tanjung Sari. Petilasan apa namanya nih, Pak Ustadz? Usaha Negara Jaya Negara. Jaya Sakti Super Negara. Mantap, mantap. Semangat tim Saung Islamik. Kampung Cengkok Balaraja. Banten. Nah, sebelum ziarah kita melaksanakan ibadah sholat asar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
silsilahnya gitu Pak, silsilah wali. Mulai tahun berapa ini Pak pas dilakukan di sini? Biasanya hari-hari apa aja gitu Pak? Biasa di bawah masih ada. Sebelum kesana jalan ke bawah. Sugih ya. Thank you.